Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita, Ketua Yayasan Darussalam Serui, Bapak Haji Najamuddin Yusuf. Yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tarwih dan Isya Masjid Agung Darussalam Serui. Yang saya hormati imam kita, Imam Masjid Agung Darussalam Serui, beliau Bapak Ansar Bahrun. Yang saya hormati teman-teman Ketua Panitia Amalia Ramadan. Yang saya hormati anak-anakku sekalian yang senantiasa patuh dan rajin mengikuti salat tarawih, salat isya, terutama teman-teman dari Amalia Ramadan yang bertugas khusus untuk melayani jamaah mulai dari buka puasa hingga sahur bersama di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tentunya kita tidak pernah merasa bosan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang begitu sayang kepada hambanya, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat, karena tanpa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak merasa ringan langkah kita, tidak merasa mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Agung Darussalam Serui yang kita cintai ini, dan juga di mana saja kita berada senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama ketahui bahwa memang maksud dan tujuan Allah menciptakan kita satu-satunya tiada lain melainkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita tak lupa senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengakui kita bahwa kita adalah umatnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, sebagai umat Rasulullah yang menyadari bahwa dia adalah umat yang terbaik, maka tentu selalu berada dimanapun dia berada, selalu dia mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk yang terbaik, sebagai ciptaan Allah yang terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewakili teman-teman dari pengurus dan terutama dari orang tua kita, tak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mampu melangkahkan kakinya untuk kita bersama-sama
datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, baik itu salat Isya berjamaah maupun salat tarawih berjamaah. Tentu panitia Amalia Ramadan dibentuk tujuannya adalah supaya pelayanan dari semua sisi yang kita harapkan bisa terlaksana secara maksimal. Tapi sekali lagi mewakili Ketua Amalia Ramadan beserta jajarannya pasti tidak pernah merasa mampu membuat jamaah menjadi puas dalam melayani, baik itu buka puasa maupun yang lainnya. Dan saya berharap kepada kita semua, janganlah kita merasa puas dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di masjid yang kita cintai ini, terkhusus dalam hal pelayanan. Karena itulah yang mampu dilaksanakan, yang mampu dibuat oleh pengurus ataupun seluruh teman-teman yang diberikan amanah sebagai pelaksana Amalia Ramadan di masjid yang kita cintai. Apatah lagi dari takmir masjid beserta teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan terkhusus lagi kepada jamaah sekalian yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya berupa menuankan 5.000 dan seterusnya di celengan yang beredar. Itu pasti itu adalah semua sudah tercatat oleh malaikat-malaikat Allah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita. Kita berpulang kepada masing-masing keikhlasan kita. Semakin ikhlas kita menyumbangkan apa saja yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin maksimal amal atau ganjaran yang Allah tetapkan, ganjaran yang Allah berikan. Dan insya Allah akan berimpas juga kita rasakan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan kita di dunia dan insya Allah sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mewakili teman-teman dari takmir masjid, pengurus yayasan menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan sekaligus karena banyak kekurangan di sana sini yang kita lihat bahkan kita rasakan, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa pasti yang bernama manusia masih berstatus sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Tanpa dengan membukakan pintu-pintu maaf dari bapak-bapak seluruh jamaah kaum muslimin wa muslimat, tentu kami semakin berat ke depan untuk menghadapi kehidupan ini. Olehnya itu mewakili seluruh pengurus sekali lagi mohon maaf beribu maaf, karena itulah yang mampu kita buat, yang mampu kami lakukan sehingga ke depan menjadi gambaran dan sekaligus menjadi evaluasi, menjadi penilaian terkhusus kepada kami pengurus yang diberi amanah untuk melaksanakan secara maksimal tentang program-program yang ada di masjid yang kita cintai ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perasaan kita malam ini, tentu ada yang sudah tidak sabar dan kami sangat berharap supaya tetap kita bersabar untuk menanti keputusan hasil isbat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, terkait dengan keputusan pelaksanaan 1 Syawal
apa akan berlangsung, apa diputuskan untuk esok hari, maka kalau diputuskan esok hari dengan otomatis kita tidak tarawih lagi di masjid yang kita cintai. Akan tetapi kalau diputuskan nanti lusa atau hari Sabtu, maka kita masih melaksanakan tarawih. Dan yang melaksanakan 1 Syawal dari saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita esok hari, karena memang sudah jauh-jauh sebelumnya dari pusat sampai ke daerah sudah diumumkan bahwa 1 Syawal itu akan berlangsung pada hari Jumat esok hari. Olehnya itu teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri esok hari. Mari kita saling memahami, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada kalimat yang terbetik dalam hati kita bahwa inilah yang terbenar. Tapi kita sama-sama berbesar jiwa, karena semua ada dasarnya, semua ada dalilnya yang memuatkan untuk melaksanakan itu. Yang jelasnya bahwa bulan suci Ramadan itu dianggap 1 bulan kalau kita mampu menyelesaikan 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dan 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Itu adalah bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana mempertahankan, membuat diri kita menjadi istiqomah dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya kami berharap terkhusus kepada diri saya sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqomah. Kita di bulan Ramadan begitu semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buktikan, karena teruji berhasil tidaknya puasa kita di bulan Ramadan itu berpulang kepada 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang. Kalau ibadah Ramadan kita tahun ini adalah berhasil, maka pasti ada perasaan peningkatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang kurang dan bisa kita tingkatkan ke depannya sehingga kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu juga bahwa tidak ada lain maksud dan tujuan Allah menurunkan perintah puasa ini selain daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin. Orang-orang yang takwa ini sangat mudah kita ucapkan, tapi mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau memang masih dalam proses? Kalau sudah, maka senantiasa kita istiqomahkan diri kita. Istiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam artian kita betul-betul selalu mampu mengevaluasi, meningkatkan ibadah kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita belum mempunyai bekal takwa, maka belum bisa dikatakan sebagai hamba yang terbaik. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada lain daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semakin takut kepada Allah untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa yang sangat sederhana, yang gampang kita pahami. Sehingga dimanapun berada kita berkewajiban untuk saling memberikan masukan, memberikan nasihat, supaya kita tidak keluar daripada makna-makna nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Nah, saya yakin kita sangat memahami kalau kita sudah memiliki nilai takwa ini, sudah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah maka berusaha dalam setiap tingkah lakunya selalu
merasa kurang kalau dia tidak dekat kepada Allah. Dimanapun dia berada, di pasar, di apapun yang kita geluti dalam keseharian kita, kalau kita merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semakin merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita buat, Allah tahu. Nah, kemudian yang lainnya, malaikat senantiasa mengawasi perbuatan kita. Kalau perbuatan kita merupakan amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal baik. Kalau itu perbuatan yang melanggar, maka itu pun malaikat-malaikat Allah, petugas-petugas Allah mencatat dengan penuh ketelitian tanpa kita dirugikan sedikit pun. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada teman-teman, bapak dan ibu sekalian yang mengakhiri puasanya ataupun tarawihnya pada malam hari ini, kami atas nama pengurus dan seluruh jajaran yang ada mengucapkan ya selamat, dan tanpa kita merasakan bahwa kita adalah dua, tapi tetap kita adalah satu. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, mari senantiasa kita perkokoh persatuan persaudaraan kita, sehingga apa yang kita rencanakan ke depan semakin kita siap untuk menghadapi itu. Apalagi kita yang paham yayasan kita ini, Yayasan Darussalam Serui, itu sungguh banyak bebannya, sungguh berat beban-beban yang dipikul. Apalagi lokasi tanah kita yang ada di belakang yang luas, dan ada lagi satu lokasi yang baru ditawarkan, namun sangat terbatas keberadaan kita, keuangan kita, sehingga tanpa dengan keterlibatan bapak semua itu tidak bisa terselesaikan. Apalagi kita berharap untuk secepat itu. Sehingga dengan keterbatasan ini, tanah yang sudah ada ini saja di belakang itu belum menjadi aman karena belum kita pagar. Sehingga pernah panitia pengurus menyebar amplop kepada bapak-bapak sekalian, dan mungkin juga ke depannya ya mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa rezeki yang sebenarnya itu yang kita punyai, yang kita miliki adalah rezeki yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu belum tentu kita bisa menikmati, bisa menghasilkan, dan bisa membahagiakan kita baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi ini sebagai informasi juga kepada kita sekalian, dan bisa menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita, dan mengenai hasil dari amplop yang kita edarkan untuk pengamanan ataupun pemagaran di belakang itu baru kurang lebih 30 juta. Sehingga dalam waktu dekat kita bermohon doa bapak-bapak dan ibu semua, mudah-mudahan paling tidak kita bisa amankan lokasi kita itu dengan memagar dengan pagar duri, sehingga itu langkah awal karena memang keterbatasan kita. Jadi saya tidak malu-malu mewakili pengurus teman-teman menyampaikan kepada kita, karena kita ini adalah yayasan kita adalah milik kita semua, bukan milik pengurus, tapi kita semua kaum muslimin muslimat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Begitu baiknya, begitu enaknya ketika kita melihat anak-anak kita ke depan sekarang, bahkan sekarang pun ketika kita berjalan di waktu mereka semua dalam proses pembelajaran, kita berada di lokasi, apalagi kita bergeser ke belakang melihat lokasi kita yang perlu kita bersama-sama bagaimana caranya memikirkan supaya anak cucu kita, mungkin saya tidak bisa lagi melihat istilahnya perkembangan lebih jauh lagi karena keterbatasan waktu dan umur, itu sehingga kita berharap kebersamaan kita memahami itu, dan mari kita senantiasa menyisihkan sebagian rezeki kita yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi jamaah sekalian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama pribadi dan bapak teman-teman pengurus, sekali lagi menyampaikan banyak dibukakan pintu maaf kepada kami semua.
Dan insya Allah jemaah sekalian, kita masih menunggu dan ada teman-teman yang monitor terus tentang hasil keputusan sidang isbak di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan mari kita selalu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Bersabar dalam maksud adalah mampu menahan diri terhadap apa yang kita inginkan. Kita sudah ingin sekali mendengar hasil itu, tapi belum sampai di kita karena memang pertama jaraknya jauh dari Jakarta ke Serui, demikian pula sebaliknya. Jadi sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf ketika ada kekhilafan, kesalahan kami semua dalam melayani jamaah sekalian. Tidak ada kata yang lebih baik melainkan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita saling memaafkan satu dengan lain, sehingga insya Allah kita melepas diri kita keluar di bulan Ramadan. Walaupun Pak Ustadz tadi subuh menyampaikan bahwa orang-orang dulu yang patuh, yang namanya salafus saleh, orang-orang dulu ketika keluar bulan Ramadan itu pada menangis dirinya dengan ditinggalkannya bulan suci Ramadan. Apatah lagi kalau kita membaca suatu riwayat bahwa ikan-ikan di laut ketika keluar bulan suci Ramadan, dedaunan pada ngomong bahwa rugilah umat Muhammad, rugilah umat Muhammad, rugilah umat Muhammad. Kenapa disampaikan seperti itu? Sesuai dengan riwayat yang kami pahami itu karena dikatakan rugi orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, dan terutama tidak mampu diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia keluar ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Jadi mari kita merasa rugi, dan saya yakin kehilapan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terlalu masalah, akan tetapi dosa sesama kaum muslimin, muslimat itu yang lebih susah untuk dimaafkan, karena kita harus berkomunikasi ataupun menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Sehingga jamaah sekalian, jangan kita simpan-simpan kalau pernah ada hal-hal yang menjanggal di hati kita lalu memberatkan kehidupan ini, sehingga nanti kita keluar bulan suci Ramadan betul-betul berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci sebagaimana kita keluarnya dari perut ibu kita masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya yang saya sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya dan kurangnya itu semata-mata kekeliruan ataupun kekurangan dari pribadi saya. Sekali lagi mewakili teman-teman pengurus, panitia amali Ramadan dan seluruhnya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Hadanallah wa yakum ajmin wa puminkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.